Saudara, sebagian pemain Timnas Indonesia telah kembali ke tanah air dan manajer Timnas Indonesia Sumarji menyatakan kondisi mental psikologis para pemain Timnas saat ini sedang hancur lebur. Sumarji meminta maaf atas hasil yang diraih Timnas di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia di Jeddah. Timnas gagal lolos Piala Dunia 2026. Semua pemain merasa kecewa. Sumarji menjelaskan PSSI dan pemerintah telah memberikan dukungan penuh untuk pemain maupun tim kepelatihan selama proses kualifikasi Piala Dunia, namun hasil yang diraih belum maksimal. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegagalan ini. Kami di BTN bersama-sama dengan Pak Sekjen sudah menyiapkan sebenarnya tim ini dengan sebaik-baiknya. Semua hal yang diminta oleh tim pelatih sudah kita siapkan. Namun, apalah daya, dengan hasil yang seperti ini tentu membuat hati kami dan saya yakin percaya hati seluruh masyarakat Indonesia 280 juta pasti remuk redam, hancur pasti. Kenapa? Karena mimpi kita sebenarnya di round 4 ini kita bisa lanjut paling tidak. Manajer Timnas Indonesia Sumarji juga menyatakan nasib pelatih Patrick Kluivert akan diputuskan oleh rapat Exco PSSI. Sumarji bilang tidak akan menutup-nutupi soal Kluivert. Sumarji juga berharap Exco bisa bersikap tegas. Soal Patrick Kluivert, saya kira nanti akan diputuskan dalam rapat Exco. Tapi ya, sekali lagi, saya akan sampaikan apa adanya di rapat Exco. Saya tidak akan tutup-tutupi mana yang baik, mana yang tidak baik. Semua akan saya sampaikan apa adanya. Sekali lagi, karena saya ini berada di tim mulai dari round 1 Oktober 2023 sampai dengan sekarang. TC juga saya ada, semua saya ada di situ. Dan saya tidak pernah jauh-jauh dari anak-anak, dari tim ini. Sehingga saya akan sampaikan apa adanya. Ya, semua nanti kembali kepada teman-teman Exco. Kali ini saya minta tolong teman-teman Exco harus berani ambil sikap yang tegas. Hancur lebur, itu kata yang digunakan manajer Timnas Sumarji untuk menggambarkan situasi Timnas usai gagal di Piala Dunia. Lalu apa yang harus dilakukan untuk membuat Timnas bangkit lagi? Karena beberapa saat ke depan kita akan menghadapi Piala Asia di tahun 2027. Dan bagaimana juga nasib pelatih Patrick Kluivert? Kita akan ulas bersama analis sepak bola Anton Sanjoyo yang sudah hadir di studio. Dan nanti juga akan bergabung mantan pelatih Timnas Nil Maizar. Saya ke Bung Anton. Selamat malam Bung Anton. Selamat malam. Itu ada Bung Joy. Ya, Bung Joy, kalau bicara ini kan semua sekarang berteriak untuk evaluasi pelatih Patrick Kluivert, mulai dari manajer Timnas, lalu juga ketua umum PSSI, bahkan pemerintah juga ikut bicara soal evaluasi pelatih ini. Tapi model evaluasi apa yang dibutuhkan sekarang? Ya, saya kira memang harus ada evaluasi menyeluruh, bukan saja kepada Patrick Kluivert, tapi juga kepada timnya. Lalu kepada PSSI juga mereka harus berkaca diri, karena misalnya model Timnas sekarang kan tidak memungkinkan tim ini berkumpul dalam waktu yang lama. Dan itu sudah disadari sebetulnya ketika menunjuk Patrick Kluivert ataupun juga dulu ketika sudah menunjuk Sintayong. Itu kan mereka sudah sadari juga model ini tidak terlalu efektif. Dan kita udah lihat lawan Australia seperti itu, lawan Arab Saudi juga kumpulnya pendek. Tapi itu kan memang tuntutan sepak bola modern sekarang. Nah, evaluasi menyeluruh maksud saya adalah juga pada tim kepelatihan ini yang sejak awal Patrick Kluivert dengan timnya itu kan digadang-gadang sebagai tim kepelatihan terbaik. Tapi saya menduga kalau saya lihat dari gesture-nya Pak Marji, dari cara dia berbicara, mulai dari bagaimana dia kaget melihat starting line up ketika melawan Arab Saudi, lalu dia selalu menekankan saya akan buka semuanya, saya akan buka. Jadi menurut saya ada sesuatu yang selama ini hanya Pak Marji dan tim yang tahu, publik nggak pernah tahu. Jadi saya rasa ini menarik nih. Tapi federasi tahu nggak menurut Mas? Saya rasa dengan dia sudah lapor-lapor juga, tapi belum laporan resmi. Karena manajer tim pasti akan melaporkan secara resmi detail, ya. Mungkin bukan cuma day by day, tapi juga minute by minute, jam per jam. Dia akan lakukan apa yang terjadi sepanjang persiapan menghadapi putaran keempat ini. Jadi ini menarik ditunggu, tapi saya rasa Exco harus betul-betul memperhatikan apa yang akan dilaporkan oleh Pak Marji. Tadi juga Pak Marji mengatakan sekali lagi Exco tapi kali ini harus tegas gitu ya kepada
situasi saat ini. Yang dimaksud tegas situasi saat ini siapa? Ke pelatih kah atau ke siapa kira-kira? Dan apa yang terjadi sesungguhnya dengan kalimat saya menduga harus tegas ini? Jurusannya adalah kepada pelatih. Patrick Kluivert. Karena semua diskursus yang terjadi di dalam tim itu kan ujungnya adalah keputusannya Kluivert. Betul. Termasuk juga sebetulnya starting line up ketika melawan Arab Saudi. Gitu. Jadi ini yang menurut saya masih menjadi misteri, hanya Pak Marji yang tahu dan teman-teman yang ada di tim. Tapi kita belum tahu. Jadi kita masih menunggu. Tapi dugaan saya sendiri mengatakan ini evaluasi harus ada opsi untuk mengganti Patrick Kluivert. Karena saya sendiri menilai sejak dia ditunjuk pada bulan Januari sampai sekarang tidak ada perubahan yang signifikan dalam performance tim. Ya, saya tidak menghitung Australia dan Jepang karena situasinya agak unik. Tapi menghadapi China, menghadapi Bahrain, tim ini tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Jadi rasanya sih putaran keempat ini kalau boleh saya katakan ya wajar kita tersingkir karena memang tidak ada perkembangan yang signifikan sejak Patrick Kluivert memegang tim ini. Oke. Kalau gitu saya sapa juga mantan pelatih timnas Neil Maizar yang sudah bergabung melalui sambungan virtual. Selamat malam. Selamat malam Bang. Oke. Selamat malam Bang Joy. Baik. Malam Coach. Coach, kalau saya bertanya POV-nya coach to coach nih ya, pelatih dan pelatih. Sebagai pelatih dengan kondisi seperti ini, tadi Pak Marji mengatakan kondisi pemain sedang hancur lebur di saat kita juga akan menghadapi kita harus lupakan Piala Dunia, tapi kan kita harus one step ahead gitu ya, bahwa nanti di tahun 2007 di awal tahun 2026 maksud saya ini akan ada Piala Asia. Nah, apa yang harus dilakukan federasi, dan saya tidak tahu ya apakah pelatihnya masih coach Patrick Kluivert atau tidak, tapi apa yang harus dilakukan pelatih juga kira-kira untuk membangun semangat tim? Ya, yang pertama pelatih ini kan harus mempertanggungjawabkan apa yang harus dia kerjakan. Ya. Artinya Patrick Kluivert mengambil jabatan ini take over dari Sintayong. Dan dia harus memberikan laporan pertanggungjawaban dia selama dia bekerja di PSSI. Artinya itu dimulai di pertandingan dia melawan Australia. Sampai pertandingan kemarin melawan Irak. Nah, dia harus melaporkan sejarah detailnya bagaimana perkembangan tim dari pertandingan pertama sampai pertandingan lawan Irak. Dan juga tentu dia mempertanggungjawabkan kenapa ini terjadi. Kan pertanyaan sekarang kan target yang dibebankan oleh PSSI ini secara langsung kan dia harus lolos Piala Dunia. Nah, kita harus tahu juga kontrak Patrick Kluivert ini apa yang dituntut PSSI, emang harus lolos Piala Dunia di tahun 2026 atau Piala Dunia tahun 2030. Kan informasinya kan dia akan perpanjang di kontrak sampai tahun 2027. Nah, ini harus jelas juga karena kan kita juga nggak tahu, kita nggak bisa meraba-raba juga sebagai orang di luar dari kepengurusan PSSI, tapi sebagai coach dia harus menjawabkan apa yang dikerjakannya selama pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia. Itu yang penting. Kan dia punya analis. Pertandingan dia melawan Australia, dia kalah. Alasannya B, kenapa. Setelah itu dia menang lawan Bahrain. Analisisnya A, B, C. Dan melawan Cina. Begitu juga melawan Irak. Itulah sistem cara bekerja seorang pelatih. Dan ini harus bertanggungjawabkan. Berdasarkan itu nanti, baru PSSI nanti menanyakan dan bertanggung jawab. Itu kan seluruhnya Esko yang memutuskan itu. Gitu Bang. Nah, bicara soal Esko tadi, saya setelah jeda nanti akan juga tanyakan ke Coach Neil Maizar. Seperti apa sih sebenarnya proses penentuan nasib pelatih di timnas di Esko PSS itu? Mungkin juga nanti Coach Neil Maizar bisa berbagi pengalamannya ketika masih menangani timnas dan menghadapi Esko. Saya akan tanyakan hal itu sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Peran keempat, muncul isu perpecahan di ruang ganti timnas. Manajer Sumarji akui kondisi ruang ganti selalu sulit saat timnas mengalami kekalahan. Cara soal ruang ganti sebenarnya begini ya. Ruang ganti itu setiap kita mengalami kekalahan itu pasti ada situasi yang sulit. Ya, sekali lagi, setiap kita mengalami kekalahan itu pasti ada situasi yang sulit. Nah, memang kemarin itu seperti yang disampaikan oleh Justin, ada sedikit persoalan. Tetapi menurut saya
apa yang disampaikan Justin ada benarnya dan juga ada tidak benarnya. Benarnya dia merasa bahwa jiwa nasionalnya dia, patriotnya dia terpanggil. Kenapa kita kalah dengan Saudi? Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari salahnya, kenapa itu harus disampaikan ke publik? Mestinya harusnya sampaikan itu di internal. Dan saya sudah bicara sama Justin, Justin juga sudah mengunggah permintaan maaf itu. Ya, kita lanjutkan perbincangan. Tadi saya bertanya kepada Coach Neil Maizar, Coach, kalau situasi evaluasi pelatih gitu ya oleh Exco PSSI, mungkin Coach punya pengalaman atau punya cerita soal bagaimana sih sebenarnya proses evaluasi pelatih oleh Exco PSSI ini, Coach? Ya, sepertinya ada kendala komunikasi yang dialami oleh Coach Neil Maizar. Kita akan perbaiki juga sambungan komunikasi dulu dengan Coach Neil Maizar. Tapi sambil menunggu saya tanyakan juga ke Bung Joy kalau gitu. Sebenarnya Bung Joy tahu nggak sih bagaimana proses evaluasi yang dilakukan Exco terhadap pelatih timnas itu? Mungkin sebelumnya sampai ada proses penggantian misalnya? Ya, mereka akan evaluasi secara panel. Patrick Kluivert menyampaikan laporannya, manajer menyampaikan laporannya, lalu kemudian juga para panel Exco ini pasti akan menyampaikan pandangan-pandangannya. Yang saya tahu akan ada rapat panel juga yang tidak dihadiri oleh pelatih dan manajer. Dan itu yang sebetulnya yang paling menentukan adalah ketika ketidakhadiran pelatih. Dan itu yang akan menentukan apakah mereka berkesimpulan bahwa nggak bisa jalan terus, harus diganti, atau masih bisa jalan terus dengan segala perbaikannya, dengan catatannya. Rasanya sih memang akan begitu, dan itu normal di hampir semua federasi akan berlaku seperti itu. Sepertinya Coach Neil Maizar sudah tersambung kembali, Coach. Sudah bisa dengar suara saya? Ya, Bang. Tadi saya bisa diungkapkan kembali bagaimana cerita Anda atau pengalaman Anda kalau memang ada proses evaluasi dari Exco PSSI terhadap pelatih timnas nih, Coach? Ya, biasanya kalau saya lihat tentu membuat laporan ya, sesuai dengan kontrak dia di PSSI. Karena kan laporan itu penting, karena kan Patrick harus berbicara berdasarkan data. Datanya harus up to date gitu loh. Jadi kenapa, bagaimana, dan seperti apa. Nah, berdasarkan itu nanti Exco baru memutuskan apakah layak Patrick untuk diperpanjang atau tidak. Nah, itu keputusan Exco. Tentu Exco mungkin ada pertimbangan A, pertimbangan C, pertimbangan D. Saya juga nggak tahu kan. Tapi siapa yang memutuskan tentu Exco apa dengan ketua umum. Tentu dengan berkolaborasi untuk sepak bola Indonesia ke depan lebih baik. Mungkin saya pikir gitu, Bang. Karena secara detail saya nggak tahu. Apakah Exco berdasarkan Exco memutuskan rapat, saya nggak masuk di situ, Bang. Kalau gitu kita tinggalkan dulu Exco, tapi saya tertarik dengan pernyataan manajer Timnas Indonesia Sumarji tadi yang mengatakan bahwa setiap mengalami kekalahan ruang ganti ini suasananya tidak mengenakan begitu, suasananya selalu sulit, selalu menghadapi situasi yang sulit begitu, termasuk dengan pemain. Nah, saya dari kacamata pelatih, sebenarnya peran pelatih untuk ikut menetralisir suasana ruang ganti ketika menghadapi kekalahan, ketika mengalami kekalahan, itu bagaimana sih, Coach? Iya, sebenarnya peran pelatih head coach itu yaitu, Bang, dia harus bisa mengendalikan kondisi psikis ketika kita kalah. Dan itu dia harus menguasai. Ketika tidak bisa menguasai itu akan timbul semacam asumsi ketidakenakan di pemain juga di pelatih. Nah, untuk itu seorang head coach tidak bisa menganggap itu biasa-biasa aja. Karena yang tidak main itu merasa dia lebih layak main. Yang tidak main, kenapa jadi cadangan? Yang main ya dia layak untuk dimainkan. Jadi, tapi sebenarnya itu profesional nih. Tapi susah juga dibilang profesional karena pemain itu di mana-mana kan kalau merasa dia lebih hebat, dia posisinya lebih bagus, kondisinya lebih bagus, dia bisa mampu untuk main. Masalahnya di situ. Jadi sepak bola itu bukan hanya di Indonesia aja, di mana di dunia itu di minute main itu sangat perlu buat pemain. Karena dia menjualkan diri dia kan untuk kedepannya lebih baik, gitu, Bang. Tapi kondisi timnas Indonesia di internal ini di era sekarang ini agak unik ya, Bung Joy. Kalau saya boleh mengatakan unik, kenapa? Karena kita mengalami era demi era begitu ya timnas Indonesia ketika semua full
dari produk asli Indonesia lah begitu ya, dari dalam negeri semua. Kalau sekarang kan ada juga pemain-pemain abroad gitu, pemain naturalisasi. Ini ada situasi yang berbeda ketika kita menghandle pemain-pemain yang benar-benar dari, kita bicara kultur lah ya. Mereka kan kulturnya juga mix, ada yang dari Eropa, ada yang dari macam-macam gitu ya. Dengan kondisi seperti ini yang dikatakan tadi oleh Pak Marji, dalam situasi sulit, dalam situasi kekalahan akan sangat sulit sekali menangani kondisi ruang ganti dengan komposisi pemain yang ada sekarang di timnas. Sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh pelatih? Jadi sebetulnya gini, sejak kedatangan Kluivert dan timnya, Dani Lansat dan Alex Pastoor, sebenarnya kan waktu itu harapannya adalah karena sebagian besar sekarang pemain tim nasional adalah katakanlah kelahiran Belanda atau berbahasa Belanda, dengan bahasa yang sama akan menjadi lebih mudah mereka menghandle-nya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Jadi kalau saya lihat dari dinamika yang terjadi, yang dikatakan oleh Pak Marji, segalanya ternyata tidak mudah dan kita salah membayangkan, kalau saya bilang salah membayangkan, karena kan waktu itu bahasanya sama, ilmunya sama, harusnya sih dengan Jai Isdes dan kawan-kawan tim ini langsung klop. Ternyata tidak semudah itu, dan tidak semudah itu pula kita menganggap bahwa antara Kluivert dengan Alex Pastoor dengan Dani Lansat itu akan terjadi kerjasama yang sedemikian apiknya. Ternyata kalau saya lihat ya, saya baca dari gesturnya Pak Marji, kata-katanya itu tidak terjadi, sehingga memang kalau kita bicara kulturnya sebetulnya sudah sama antara tim pelatih dengan para pemain. Tapi ya itu ternyata di sepak bola dinamikanya itu tidak semudah yang kita kira. Tapi begini Bung Joyce, tanpa bermaksud membandingkan kapasitas kepelatihan lah ya. Setiap pelatih punya touch-nya sendiri-sendiri, punya sentuhannya sendiri-sendiri. Tapi dalam hal ini menangani mental pemain misalnya. Di era Sintayong, apakah juga punya situasi yang sama seperti ini atau menurut Anda ada perbedaan sebenarnya? Kalau kita baca dari apa yang terjadi sebelum Sintayong dipecat, itu kan memang terjadi juga gesekan antara sejumlah pemain, bahkan Pak Marji juga, bukan Pak Marji waktu itu, Pak Zainuddin Amali mengakui ada perpecahan di antara tim, bahkan ada pemberontakan dalam tanda kutip. Jadi memang juga bukan semudah yang kita bayangkan gitu. Jadi semua ada dinamikanya, tapi menurut saya kalau yang sekarang itu dinamikanya justru memang kita tidak duga sama sekali, paling tidak saya tidak menduga, dan itu yang sudah terjadi dan rasanya tidak produktif gitu. Oke, baik, ini mengganggu produktivitas juga ke depan kalau memang situasi seperti ini tidak bisa ditangani oleh pelatih, dan kita belum tahu nih ya ke depan apakah masih bertahan Patrick Kluivert sesuai dengan kontraknya hingga tahun 2027, apakah ada evaluasi yang menyeluruh termasuk juga untuk staf kepelatihan. Tapi saya ingin bertanya juga ke Coach Neil Maizar. Singkat saja Coach, kalau menghadapi situasi timnas saat ini, Anda punya pengalaman nggak bagaimana regrouping mereka yang sudah dalam kondisi hancur itu menghadapi pertandingan penting yang kita tahu kita akan menghadapi Piala Asia di tahun 2026 nanti? Satu hal itu yang harus disikapi oleh manajemen itu adalah bagaimana kita diskusi dengan pemain. Kita lakukan meeting, kita diskusi dengan pemain, ada apa sebenarnya. Setelah itu tentu sambil kita diskusi meeting, tentu secara persuasi personal, kita juga menghandle pemain-pemain yang senior, kita bicara dengan kapten, kita kalah loh, ini loh, kita besok Piala Asia. Apa yang harus kita lakukan? Menurut Anda apa? Apakah terjadi gesekan di dalam? Karena komunikasi antara kapten dengan head coach itu sangat penting. Karena head kapten mewakili bagaimana dia di lapangan nanti untuk menghandle pemain, di luar lapangan kan head coach. Nah, komunikasi dua arah ini penting supaya misalkan ke depan untuk Piala Asia ini apa yang harus kita lakukan ini, gitu Bang. Ya, tanpa bermaksud untuk saling menyalahkan juga, yang penting saat ini nggak boleh. Ya, tidak boleh saling menyalahkan, terutama pemain yang sudah berjuang susah payah begitu ya sampai di titik ini, tidak boleh disalahkan karena memang apapun yang terjadi di lapangan itu adalah keputusan pelatih. Maka Exco punya kewenangan juga untuk mengevaluasi besar-besaran, termasuk kalau kata Bung Joy juga federasinya juga bisa ikut dievaluasi begitu ya Bung Joy. Betul. Baik, terima kasih, menarik sekali diskusi kita malam hari ini. Semoga timnas bisa diperbaiki dan kita akan menghadapi pertandingan-pertandingan penting lainnya di ajang internasional termasuk Piala Asia di tahun 2026 lagi. Terima kasih Coach Neil Maizar sudah bergabung di Sabtu dan juga Bung Joy sudah hadir di studio. Salam hormat.